Kedua, terkait dengan sosialisasi RKUHP, saya mohon agar bisa ditambahkan lagi program kegiatannya, ya. Kita sudah mendapatkan daftar, ada beberapa kampus yang akan didatangi, tapi menurut saya kebutuhan untuk melakukan sosialisasi KUHP baru ini, sudah tidak R lagi, KUHP baru ini sangat penting, ya. Oleh karena itu sebaiknya diperluas lagi, ditambah lagi kampusnya, ya. Bisa juga melibatkan kita di Komisi 3. Tidak hanya kampus-kampus besar, tapi juga kampus-kampus kecil. Saya pikir juga ada kebutuhan itu. Selain di kampus juga bisa melibatkan misalnya organisasi advokat, lembaga-lembaga advokasi, ya, sebagai bagian juga dari stakeholder KUHP baru kita, ya. Yang berikutnya adalah mungkin juga perlu ada diskusi dengan APH dan mungkin juga dengan peradilan, ya, dengan Mahkamah Agung terkait masa transisi penanganan kasus-kasus pidana sebelum KUHP baru ini berlaku, ya. Artinya begini, ada beberapa hal yang baru yang termuat di KUHP baru kita yang sebenarnya meskipun belum berlaku tapi semangatnya sudah bisa dimasukkan ketika aparat penegak hukum menjalankan proses penegakan hukum ataupun ketika hakim dia melakukan putusan terhadap perkara yang dimaksud, ya. Jadi semangatnya saja diambil meskipun bukan normanya, tapi semangatnya bisa diambil. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ini, ya, kita bisa melihat ini sebagai bagian juga jembatan transisi menuju pemberlakuan KUHP baru. Itu terkait dengan perundang-undangan. Yang kedua terkait dengan pemasyarakatan, ya. Di dalam paparan Pak Menteri tadi sudah ada paparan mengenai bagaimana pelaksanaan terkait dengan undang-undang pemasyarakatan kita yang baru, ya. Saya juga ingin mendapatkan satu evaluasi terkait dengan penerapan undang-undang PAS yang baru ini dalam hal perbandingan antara target kita untuk mengurangi over kapasitas, ya. Apakah signifikan, ya, undang-undang PAS yang baru ini dalam upaya kita untuk menurunkan overcrowded ini, ya. Seberapa efektifnya? Jika masih kurang efektif, apalagi strategi yang harus kita lakukan, ya, untuk lebih mengefektifkan lagi, ya. Terkait juga baik itu dalam hal redistribusi maupun juga dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana, ya, asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat dan seterusnya. Nah, mohon bisa digambarkan evaluasinya seperti apa. Jika evaluasinya masih kurang optimal, dia masih belum optimal, kita harus cari lagi nih strategi apa dengan memanfaatkan undang-undang PAS yang baru ini. Yang berikutnya juga terkait dengan pemasyarakatan, saya juga berharap ada semacam urun rembuk diskusi juga dengan aparat penegak hukum, ya, terkait dengan strategi penahanan. Ini terkait dengan rutan, ya. Selama ini kan kita selalu melihat aparat penegak hukum seringkali punya paradigma penahanan itu bahwa seolah-olah, ya, kalau dia ancamannya masuk syarat untuk penahanan, ya tahan saja. Padahal kan tidak demikian, ya. Penahanan itu harus kita ubah paradigma para penegak hukum bahwa penahanan, ya, kasusnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya memang tidak butuh penahanan, ya tidak perlu ditahan. Atau juga kita bisa mendorong peningkatan atau pelaksanaan terhadap penahanan, tahanan kota, tahanan rumah yang bisa lebih diefektifkan dibanding kita harus menambah lagi orang yang ada di rutan, karena beban orang di rutan pun tentu juga akan berhubungan juga beban kita ketika kita mengurusi lapas. Nah, kalau misalnya kita punya pandangan yang sama bahwa penahanan itu adalah kebutuhan bukan keharusan, maka dalam beberapa hal kita juga akan bisa membantu untuk mengurangi overcrowding yang ada di lapas. Yang ketiga terkait dengan keimigrasian. Tadi dan waktu
tadi sudah sempat disampaikan ya, dan waktu pelantikan saya juga datang, saya juga mendengarkan apa saja yang direncanakan oleh Pak Dirjen. Saya melihat juga ada beberapa hal yang terkait dengan upaya kita untuk mengefektifkan beberapa hal ya, seperti sebentar saya cari dulu. Seperti Golden Visa, Second Home Visa, EVOA, ya, kemudian juga visa pra-investasi yang sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya juga ingin mendapatkan satu evaluasi, atau jika terlalu singkat sehingga belum bisa kita lakukan evaluasi, paling tidak targetnya apa nih? Target terkait dengan adanya terobosan-terobosan ini dalam hubungannya dengan target Undang-Undang Cipta Kerja ingin mencapai investasi. Apa yang kemudian kita bisa targetkan paling tidak dalam tahun ini, ya. Jadi ada ukurannya, nanti tahun depan ketika kita melakukan evaluasi kita bisa tahu nih targetnya tercapai atau tidak. Cocok nggak harapan undang-undang dengan terobosan yang kita lakukan di bidang keimigrasian. Yang keempat, yang terakhir, di bidang hak asasi manusia. Ya, saya juga menyambut gembira dengan adanya perubahan, ya, perubahan organisasi dari Balitbang menjadi Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Saya minta penjelasan lebih lanjut terkait ini. Ya, seperti apa ini? Perubahan ini akan berdampak pada apa? Kalau saya harapannya berdampak pada peningkatan perhatian terhadap tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang HAM. Selama ini dalam beberapa raker saya selalu menyampaikan pokok pikiran saya, kritikan saya bahwa seringkali HAM ini meskipun dia 50% dari namanya Kementerian Hukum dan HAM, tapi perhatiannya masih kurang, anggarannya masih kurang, programnya masih kurang. Nah, dengan penggantian nama ini, mudah-mudahan justru akan memperbesar kewenangannya, akan menambah kegiatannya, akan menambah anggarannya, termasuk juga menambah keluasan kerjanya. Ya, saya selalu berpikir bahwa ketika kita bicara HAM di berbagai kementerian lembaga, di aparat penegak hukum, maka di situ kita sedang berbicara tugasnya Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan perspektif hak asasi manusia kepada penyelenggara negara. Mudah-mudahan arahnya seperti itu. Ya, jikapun tidak, saya mohon ini sebagai bagian masukan agar Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini juga diarahkan kepada bagaimana Kementerian Hukum dan HAM mampu untuk memberikan satu pemahaman perspektif hak asasi manusia kepada seluruh penyelenggara negara sebagai pusat dari pengembangan HAM yang ada di Indonesia. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik Basari. Mas Taufik ini adalah aktivis mahasiswa, harap difahami. Berikutnya Pak Komjen Nurdin yang kami persilakan. Siap-siap Mas Dr. Didik Mukrianto. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri Hukum dan jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masukan-masukan yang masuk ke kami Pak, saya ingin memberikan penekanan pada hak cipta Pak. Pak Dirjennya rupanya tidak hadir atau Pak PLT-nya. Yaitu ancaman hak cipta atas pemanfaatan artificial intelligence. Hadirnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence selain menawarkan banyak kemudahan, juga dapat memberikan ancaman bagi para pelaku ekonomi kreatif dari sisi originalitas dan hak cipta. Melalui artificial intelligence dapat menganalisis dan meniru karya orang lain dengan hasil karya yang sebenarnya mengandung DNA dari karya orang lain. Ini sebagai contoh dapat dilihat dalam program yang dilakukan oleh Botning Studio, perusahaan hiburan Amerika Serikat yang mampu menganalisis 7 novel Harry Potter melalui gaya penulisan dan lainnya. Sehingga akhirnya program ini bisa menghadirkan buku lanjutan, padahal Harry Potter sudah tidak ada.
Pertanyaan, bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan Kemenkumham untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dari ancaman pemanfaatan artificial intelligence yang terus berkembang secara masif? Kedua, pertanyaan, apakah Kemenkumham telah menyiapkan produk hukum yang dapat melindungi para pelaku ekonomi kreatif dari ancaman artificial intelligence itu? Yang kedua, perlindungan terhadap hukum pelanggaran hak cipta di media overtop. Sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media internet belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pada sisi lain, pelanggaran hak cipta melalui media overtop jumlahnya signifikan. Misalnya dalam waktu kurun 2015-2021, saya mendapatkan angka kurang lebih 800 situs internet yang melakukan pelanggaran hak cipta. Pertanyaannya, apakah apa yang sudah dilakukan dalam kaitan melindungi perlindungan pada apa yang dilakukan oleh Kemenkumham untuk melakukan perlindungan terhadap mereka? Bagaimana koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan tindakan hukum yang efektif terkait persamaan tersebut? Kemudian juga yang kami tanyakan, apakah sudah ada pembuatan SOP tentang dalam kaitan menyebutkan restoratif justice? Jadi pada dalam rangka mengoptimalkan operasi penerapannya, bagaimana yang sudah dilakukan. Kemudian dalam pemasyarakatan, saya senang bahwa di bagian CAPAP sudah ada penyelesaian dengan bentuk lapas baru. Tapi bagaimana program berikutnya, Pak? Yang 10 yang utama itu apakah juga sudah termasuk diprogramkan dalam pembuatan lapas baru, ataupun dalam kaitan nanti mungkin setelah KUHP baru berlangsung, mungkin dengan hukuman-hukuman tidak semuanya melakukan hukuman di penjara, bisa dengan hal yang lain. Ke imigrasi, Pak Silmi, saya sepakat dengan apa yang ditanyakan Pak Tobas dalam kaitan dengan masalah imigrasi yang terkait dengan undang-undang hak cipta, yaitu mengenai golden visa, second home visa dan sebagainya. Mohon nanti dijelaskan, termasuk dalam visa pra-investasi. Apakah ada angka khusus berapa banyak yang investasi harus dia akan tentukan di sini sehingga dia akan dapat visa? Atau memang kebanyakan kan kelihatannya cuma seolah-olah dia mau investasi, tapi sebenarnya dia cuma mencari kerja. Jadi bagaimana peraturannya seperti ini? Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komjen Nurdin. Berikutnya Pak Mas Dr. Didik Mukrianto, siap-siap Dr. Sarifudin Sudin. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta segenap anggota Komisi 3, yang terhormat Pak Menkumham beserta jajaran. Pertama tentu kami dari fraksi Demokrat mengaturkan apresiasi atas capaian atau achievement terkait dengan Digital Government Award yang telah dihasilkan oleh Kemenkumham. Tentu capaian ini bukan hanya kemudian sekedar penghargaan, tapi ini adalah bukti nyata kerja keras dari jajaran Kemenkumham untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih transparan buat masyarakat. Saya telah membaca dan mencermati apa yang disampaikan Pak Menkumham. Memang cukup jelas di beberapa hal, terkait juga dengan di Dirjen AHU, kemudian pemasyarakatan segala macam. Cuman saya ingin mendalami terkait dengan Dirjen Imigrasi. Kebetulan ini juga dirjennya baru dan satu alma mater dengan saya ini. Nah, tapi ada yang menarik, bukan itu yang saya inginkan. Karena ketika Pak Silmi awal-awal diberikan amanah sebagai dirjen, targetnya cukup bagus, Pak.
harapannya cukup bagus. Bahkan beliau saya baca dan saya dengar di media bahkan menargetkan dalam kinerja dalam 90 hari begitu yang akan dilakukan oleh beliau gitu. Saya mencermati itu. Nah, memang kalau melihat paparan ini, salah satu target PNBP yang diharapkan terbesar di Kemenkumham adalah dari imigrasi. Angkanya juga cukup fantastis begitu. Ditambah lagi, Pak Silmi di awal-awal menyampaikan bahwa salah satu harapan beliau memimpin di Dirjen ini adalah memperluas dukungan terkait dengan perekonomian kita gitu ya, baik dari sektor investasi hingga pariwisata begitu. Nah, tentu ini tidak lain juga terkait dengan kemudahan di bidang di bidang imigrasi atau pelayanan imigrasi gitu. Namun Pak, di satu sisi tentu kita juga harus mendengar dan melihat fakta di lapangan terkait dengan program-program ataupun kemudian target serta lompatan-lompatan dan terobosan yang dibikin oleh Pak Menko Polhukam, Pak Menkumham. Ya elah. Ya, udah siap gitu. Sabar Pak, ada jam mainnya Pak. Sabar. Siap. Nah, kami lanjutkan Pak, karena begini Pak, kenapa kami sampaikan itu, pelayanan Bapak itu mungkin di satu sisi akan juga memudahkan dan memenuhi target-target termasuk bagaimana kemudian PNBP-nya tercapai, kemudian perluasan investasi dan kemudian investasi dan wisata banyak. Cuman Pak, fakta yang tidak bisa kita pungkiri, ekses atas kemudahan itu juga ada ekses negatifnya. Tidak sedikit kita melihat potret-potret yang tampak di permukaan. Banyaknya wisatawan atau orang warga negara asing yang datang ke Indonesia menyalahgunakan visa. Bahkan melakukan tindak pidana yang bersinggungan dengan masyarakat kita di bawah, bahkan juga pelanggaran terkait dengan kewarganegaraan. Di Bali yang contohnya yang juga sempat viral, mungkin di negara atau di daerah lain juga banyak gitu. Belum lagi Pak, di satu sisi selain pelanggaran-pelanggaran itu, ekses itu, juga ada potensi-potensi yang terjadi, kemudahan dari pelayanan imigrasi kemudian disalahgunakan untuk mengambil lahan-lahan masyarakat kecil, ekonomi kecil. Nyata hadirnya ketika itu terungkap di beberapa hal yang viral di Bali. Kita belum tahu di daerah lain. Nah, harapan kita, satu sisi kita ingin meningkatkan PNBP kita, tapi di sisi lain banyak lapangan kerja masyarakat kita yang kemudian diambil alih oleh warga negara asing yang menyalahgunakan visa. Ini fakta, meskipun kecil tidak boleh diabaikan karena negara juga tidak boleh abai terhadap rakyatnya. Artinya apa? Bahwa saya ingin bertanya atau memohon penjelasan kepada Pak Dirjen atau Pak Menteri bahwa dari program terkait di Dirjen Imigrasi yang bagus ini, tentu saya ingin mendengar bagaimana kemudian evaluasi pemberlakuan bebas visa selama ini, kemudian juga mapping dari dampak potensi ketika mau dilebarkan ke 89 negara dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini. Saya meyakini bahwa akses ini juga ada akses sosial, ekonomi, politik maupun juga pertahanan serta keamanannya di tingkat masyarakat. Nah, jika ini terjadi Pak, siapa yang bertanggung jawab terhadap akses dari kebijakan di Dirjen Imigrasi ini? Apakah ini sudah dibicarakan dengan kementerian dan kelembagaan yang lain, misalkan penegak hukum? Ini tentu juga harus diantisipasi, jangan sampai kemudian masyarakat kita dirugikan atas kebijakan ini secara teknis begitu. Nah, kemudian juga khusus kepada Pak Dirjen Imigrasi, tentu saya tadi sampaikan membaca sebelum beliau terpilih atau setelah terpilih, beliau mengatakan bahwa ada hal yang penting yang kemudian menjadi target beliau, yaitu dukungan peningkatan perekonomian melalui investasi dan juga pariwisata. Nah, di situ salah satunya adalah beliau memang stressing adanya bebas pungli di dalam pelayanan ini. Nah, maksud saya adalah
apakah memang ada indikasi pungli yang serius di dalam pelayanan imigrasi ini, gitu. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita karena pelayanan yang jika ini benar terjadi pungli di imigrasi, ya ini persoalan-persoalan yang serius yang memang harus diselesaikan, gitu. Dan terakhir, seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Silmi ini saya baca dari media bahwa punya target kerja di 90 hari awal, ya, 100 atau 90 ada target. Nah, yang akan dilakukan beliau adalah melakukan mapping yang tepat di imigrasi, kemudian akan mengambil langkah quick win. Nah, Bapak sudah menjalankan itu, mungkin apa yang Bapak dapatkan terkait dengan mapping di Kementerian Imigrasi ini, positioning imigrasi itu apakah betul ketidakprofesionalan imigrasi, apakah sistemnya tidak benar, SDM-nya kurang komit, ataukah kemudian hanya persoalan manajemen yang tidak terkelola dengan baik. Nah, ini kita pengen dengar karena benar tadi kalau Bang Benny menyatakan ya ini tantangan buat Pak Menkumham bahwa Poltekim ini juga harusnya juga mendidik sumber daya internal dari imigrasi yang handal, yang kuat dalam mengelola imigrasian. Tapi hingga saat ini ya kita melihat bahwa Dirjen Imigrasi belum berasal dari internal. Apa problemnya? Ya tentu Pak Menkumham yang bisa mengetahui hal itu. Penyebabnya kenapa di internal orang-orang yang sudah dididik di Poltekim ini kemudian tidak menjadi SDM-SDM yang handal di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didik Mukrianto. Berikutnya Pak Dr. Sarifuddin Suding, kami persilakan. Siap-siap Pak Komjen Adang Dorojatun. Kalau nggak hadir langsung Pak Adang Dorojatun, kami persilakan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3 dan yang kami hormati Menteri Kumham. Belah kanan Pak. Pak Adang selalu di situ. Soalnya sampingnya Pak. Wah, yang kanan Pak, yang kanan, jangan salah, bukan yang kiri. Iya. Pak Menteri ini. Saya mengikuti apa arahan Itu di pimpinan sampingnya langsung 2 itu, 3 bahkan. Saya ikut arahan pimpinan komisi Pak, jadi singkat saja karena waktu juga. Saya selalu tertarik secara pribadi kalau sudah berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan revolusi mental Pak. Terus terang saya menarik bahwa output prioritas 2003 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dalam konteks ini Ditjen Kekayaan Intelektual. Saya mohon diberi wawasan saja bahwa konteks daripada program ini apa yang akan menyebabkan bahwa mental dan revolusi mental itu dapat diperoleh masyarakat secara luas. Dan ini sekali lagi hanya saya saja mengharapkan wawasan dari program tersebut apa yang akan diperoleh. Terima kasih Pak Menteri. Makasih Pak Adang. Berikutnya Dr. Habibur Rahman. Siap-siap Rano Karno. Muhammad Rano Alfat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Menteri beserta jajaran. Pertama-tama saya perlu mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Silmi, Pak Asep, ya. Beliau berdua ini adalah orang-orang yang sangat berprestasi di penugasan sebelumnya. Semoga kali ini juga maksimal. Kalau saya terus terang punya pandangan yang mungkin agak berbeda ya. Kalau soal teman-teman ini yang memang bukan karir asli dari internal Kemenkumham. Jika memang beliau-beliau ini adalah yang memenuhi syarat dan faktanya kita tahu orang-orang yang memang berprestasi, saya nggak melihat ada masalahnya. Ya.
Kita juga dulu persoalkan dulu Pak Reinhardt, ya, bukan dari internal, tapi faktanya perform gitu kan. Jadi yang penting kinerjanya nanti. Oke. Nah ini Pak Menteri, KUHP baru kan ya kita paham sekali. Banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang di dalamnya. Kita ada waktu 3 tahun sampai berlakunya. Kalau saya melihat sasaran sosialisasi yang paling pas dan prioritas itu justru ke internal penegak hukum dulu, Pak. Kalau ke masyarakat apapun bisa kemudian. Yang paling penting itu penegak hukum, paradigma ya baru, nilai-nilai baru dalam KUHP baru ini belum dipahami penegak hukum. Misal soal restoratif justice, ya kan? Misal soal perubahan pasal-pasal penting terkait kebebasan menyampaikan pendapat yang jauh lebih terjamin di KUHP baru. Undang-undang ITE kita perbaiki di KUHP baru. Kemudian juga pasal yang paling banyak dipakai menjerat aktivis, misalnya pasal terkait penyebaran berita bohong, kita perbaiki di KUHP baru sehingga orang tidak bisa dipidana kalau tidak terjadi kerusuhan. Tapi apakah paradigma baru ini sudah dipahami oleh usernya langsung, penegak hukum? Saya melihat ada contoh bagus Pak Menteri. Contoh di kasus Haris dan Fathia. Begitu bijaksananya penegak hukum ya sebetulnya tidak melakukan penahanan sampai ke persidangan. Ini kan nilai yang diatur di KUHP baru juga gitu kan. Soal bagaimana kita mendorong restoratif justice dan lain sebagainya. Karena selama ini orang-orang yang dijerat dengan undang-undang ITE, dengan pasal penyebar kebohongan, yang langsung ditahan ya bagaikan bertarung dengan tangan terikat. Kalau Haris dan Fathia kan tidak, bebas. Mereka berdua mempertahankan argumentasinya nanti di persidangan. Nah, kalau penegak hukum semua punya standar yang sama seperti penegak hukum yang menangani kasus Haris dan Fathia, saya pikir itu bagus sekali bagi tegaknya demokrasi di kita. Orang boleh bicara apa saja, kemudian dilaporkan, tapi dia tidak ditahan dulu, ya kan? Nanti di persidangan beradu argumentasi, baru putusan pengadilan yang sama-sama kita hormati. Jadi itu Pak, saya minta tolong dibikin yang lebih sistematis soal sosialisasi ke penegak hukum. Kemarin juga ada berapa calon hakim agung hadir di sini. Kita tanya bagaimana membuat putusan, ya paradigmanya masih lama Pak, masih sangat positivistik saja. Padahal 28D Undang-Undang 45 jelas kan kepastian hukum yang adil dalam satu nafas, nggak bisa hanya kepastian hukum tapi harus yang adil. Itu sangat ya 28D Undang-Undang Dasar 45 itu sangat nyata di KUHP yang baru gitu loh. Nah itu mungkin penting Pak. Kemudian daerah-daerahnya juga saya lihat kurang merata Pak yang sudah ada di list itu. Masih banyak provinsi penting, saya pikir kalau bisa ya di seluruh provinsi ya dijadwalkan. Jangan hanya bolak-balik lagi Jogja lagi, Semarang yang itu ya. Yang ya semualah di seluruh wilayah Pak. Ya. Kemudian juga terkait wabil khusus pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah KUHP baru ini terkait pasal 100 Pak Menteri, hukuman mati. Kan jadi viral yang kemarin bahwa nanti ini jadi dagangan dan lain sebagainya dalam menilai apakah orang layak mendapatkan perubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini hal yang lagi viral sekarang ini ke Pak Silmi Pak, soal kampung Rusia di Kuta Selatan, Bali Pak. Saya pikir sih rasa-rasanya kalau begitu banyak pendapat netizen yang menganggap ini hal yang negatif, banyak pelanggaran imigrasi Pak di situ Pak. Coba dicek satu demi satu izin tinggalnya, kemudian apakah mereka melakukan kerja atau tidak gitu. Saya dengar katanya ada yang jadi fotografer, ada yang jadi tour guide,
bukan hanya bagi orang Rusia, bagi warga negara dari tamu dari negara lain. Coba dicek yang benar, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Habib. Berikutnya Dinda Rano. Siap Bapak Supriyansah. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati, saya banggakan. Pak Menteri, pertama saya sampaikan terima kasih, paparannya bagus Pak Menteri, cuman memang bahan yang kita dapati memang baru sekarang, jadi pembahasannya memang terkait bahan ini agak sulit, tapi tadi paparan Pak Menteri jelas sekali. Ini saya pertama izin menyampaikan terkait aspirasi Pak Menteri. Ini Pak Menteri Kumham ini kan punya aset di dapil saya itu di Tangerang Raya itu asetnya banyak Pak Menteri. Banyak sekali. Ada 181 hektar tanah. Mau dijual nggak nih Pak? Enggak lah, bukan Pak Menteri, bukan itu. Jadi begini Pak Menteri, ini kan terkait tentang pengelolaan aset juga harus menjadi perhatian buat Pak Menteri. Ini yang saya hanya membawa sedikit saja aspirasi dari para ulama MUI Tangerang. Kebetulan ini kan bulan berkah, bulan yang sangat baik, mudah-mudahan Pak Menteri mengabulkan ini permohonannya. Jadi mereka sudah mengajukan surat ke kementerian untuk mendapatkan hibah tanah. Hibah tanah di kota Tangerang seluas 4.400 meter untuk dikelola oleh MUI. Ini penting sekali buat para ulama di sana untuk punya kantor yang bagus atau punya tempat untuk mensyiarkanlah agama di sana Pak Menteri. Jadi ini mudah-mudahan di bulan yang penuh baik ini untuk kegiatan-kegiatan positif keagamaan di sana, Pak Menteri mudah-mudahan bisa mengabulkan permohonan hibah ini. Karena tanahnya kan besar Pak Menteri, ini saya lihat banyak pengolahannya juga, saya nggak tahu kemana aja pengolahan tanahnya, asetnya di situ kan Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, ini saya lihat terkait persoalan tadi sudah disampaikan sama sahabat Dr. Habibur Rahman. Ini terkait para warga asing yang tinggal di atau wisata di wilayah kita. Kan berapa kali sedang viral, berapa kali ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang dilakukan. Ini kan sebetulnya memang agak ini ya dilema ya, karena kan dipersiapkan terkait COVID kemarin Bali sedang tumbuh-tumbuhnya wisata dan kita juga tidak mungkin melakukan pencegahan itu. Nah ini saya minta Pak Dirjen Imigrasi ini kan yang baru dan saya yakin punya kemampuan luar biasa karena ditransfer. Kalau sudah baik ini pasti ditransfernya pasti selalu baik ini Pak. Karena nggak mungkin orang tidak baik ditransfer ke satu kementerian tuh. Jadi saya yakin Bapak mampu mengatasi itu sehingga ada keseimbangan antara tujuan pemerintah untuk meningkatkan wisata dengan sikap-sikap memperbaiki sikap-sikap warga negara asing yang ada di yang berwisata di tempat kita. Itu Pak Menteri. Yang ketiga ini terkait PNBP. Ini target Pak Menteri kan tinggi nih, 4,2 triliun. Saya hanya titip pesan, ini meminta tolong Pak Menteri untuk melihat pegawainya yang mudah-mudahan tunjangan kinerjanya ditingkatkan. Karena ini penting sekali. Dikasih tugas berat, kan kita nggak mau juga. Tugasnya berat, akhirnya malah tunjangan pegawainya rendah, sehingga akhirnya terjadi korupsi. Nah ini mohon nanti Pak Menteri pertimbangkan untuk meningkatkan tunjangan kinerja para pegawai yang memang terkait langsung dengan pendapatan PNBP ini.
Terakhir soal kapasitas lapas. Ini Pak Dirjennya memang hebat nih. Tapi begini, saya minta kehati-hatian sekali terkait kapasitas lapas ini. Terjadi di dapil saya Tangerang, terjadi kebakaran. Ingat peristiwa itu Pak Menteri kan? Nah ini soal keamanan, soal keselamatan para napi benar-benar harus diperhatikan. Dan ini mudah-mudahan sudah menjadi tujuan tadi, salah satu tujuan utama dari Dirjen Lapas untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para napi. Nah ini bagus sekali, mudah-mudahan ini anggarannya memang harus selalu diperhatikan, ditambah, terutama terkait kapasitas lapas. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Supriyansa. Siap-siap Pak Wayan Sudirta. Silakan Pak Supriyansa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya ini Pak Menteri, saya ingin hanya minta suasana seperti ini dijadikan tempat untuk mengklarifikasi salah satu yang lebih aktual 1-2 hari ini, yang terkait dengan kinerja yang ada di AHU. Salah satu yang menjadi terbuka di publik ini adalah dugaan telah terjadinya pemberian sesuatu dengan menyalahgunakan jabatan terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT CLM itu. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau ditarik ini permasalahannya masuk kepada permintaan bantuan pengesahan badan hukumnya. Nah, kalau dilihat di situ ada uang yang beredar sebagaimana yang sudah diproses sekarang ini, maka saya kira kesempatan terbaik ini Pak Menteri bisa kami mendengarkan apa benar di bidang AHU ini kinerja-kinerjanya sangat identik dengan pemberian-pemberian itu. Atau kalau tidak diberikan malah terlambat bekerja. Salah satu yang pernah mengadu ke saya adalah seseorang yang diblokir, dan ini sudah bertiga kali saya sampaikan di dalam forum yang sama. Diblokir perusahaannya, sudah ingkrah, sudah melalui semua proses-proses hukum, tetapi sampai detik ini juga belum dibuka blokir perusahaan orang. Atau ada kaitannya tadi itu, karena orang ini tidak memberikan apa-apa sehingga ini belum dibuka. Tetapi saya mengerti betul bahwa karena Pak Cahyo ini adalah sahabat saya tahu jiwa dan karakternya, maka saya mencoba bertanya tadi Pak Menteri. Ada itu yang mengadu ke saya. Beliau menyampaikan ke saya bahwa dalam on proses. Betul ya Pak? On proses, yang proses. Nah, saya hanya menghubungkan karena ini dilihat oleh publik Pak Menteri. Saya berharap peristiwa-peristiwa seperti ini jangan sampai masyarakat menghubungkan satu dengan yang lainnya dengan hanya persoalan kecepatan kita harus mengambil sebuah tindakan. Saya kira itu yang ingin saya garis bawahi. Kedua Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan lembaga pemasyarakatan. Saya berbicara ini sudah 2 kali di forum yang sama, bahwa di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, itu lembaga pemasyarakatannya
sangat over kapasitas. Pemerintah, bupati sudah menghibahkan tanah yang jauh lebih besar, sekian hektar di kota, tetapi sampai hari ini hanya mampu dibangun pagarnya saja. Belum ada pergerakan sama sekali. Nah, saya memiliki dapil di sana nih Pak Menteri. Sudah 4 tahun saya jadi anggota DPR di sini, nanti saya balik lagi, ditanya lagi itu Pak Menteri. Ditanya lagi kapan dibangun itu. Nah kalau begitu modelnya, Pak Menteri, saya harap ada sedikit penjelasan, semoga ada harapan-harapan bagus bahwa pembangunan di sana ini sudah bisa dilaksanakan. Kapan kira-kira, meskipun harus bertahap Pak Menteri, supaya ada sedikit yang dianggap bahwa saya berhasil membawa sebuah amanah. Ketiga dan terakhir. Yang terakhir ini saya bicara tentang keimigrasian. Pak Silmi, terima kasih Bapak, saya ucapkan selamat pada posisi yang baru bersama kawan saya Pak Asep. Beberapa kalau tidak salah itu pada September 2022 Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pernah berbicara bahwa memerintahkan jajaran menteri untuk mengubah sistem yang ada di keimigrasian itu. Bisa dibaca beritanya di situ. Ini artinya apa? Bahwa peristiwa keimigrasian ini sudah sampai di telinganya Pak Presiden. Olehnya itu menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah kitas, kartu izin tinggal sementara atau terbatas. Ini benar-benar harus diperbaiki Pak. Saya paham betul bahwa ini bisa diselesaikan. Pelanggarannya adalah datang ke sini sebagai turis, tetapi dia datang bekerja. Dia datang ke sini hanya jalan-jalan, tetapi dia tinggal seterusnya. Nah, ini banyak kejadian. Kalau boleh kita saling mengantar-mengantar tempat, di daerah-daerah atas sana ada, daerah Bali ada, di daerah mana ada. Saya paham betul bahwa tidak gampang kita memonitor semuanya ketika sudah melewati batas keimigrasian. Karena mereka tidak datang dengan hadir di Indonesia ini dengan penuh niat baik mungkin. Kalau niat baiknya berarti dia melaporkan diri kalau habis. Tetapi karena niatnya kurang bagus sehingga dia malah bersembunyi. Olehnya itu diukurlah, dan saya percaya betul bahwa Pak Menteri dengan jajarannya mampu mengejar orang-orang seperti ini supaya lebih bagus berada di Republik ini dengan tenang. Karena sudah kelihatan seperti yang disinggung kawan-kawan, bule-bule datang ke Indonesia ini sudah memperlihatkan arogansinya. Kita tidak menjadi negara yang sekuler, kita tidak menjadi negara yang otoriter dengan nilai-nilai yang ada di kita saja. Kita bisa menerima orang, saya kira begitu perundang-undangannya. Tetapi ketika mereka tidak mampu bersosialisasi dengan aturan dan perundang-undangan yang ada di Republik ini, maka dia harus disadarkan atau dia harus dikeluarkan dari Republik ini. Nah, itulah pilihan-pilihan sebenarnya ini Pak Silmi. Saya kira itu Pak Menteri yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Iwayan Sudiarta, bersiap-siap Pak Ihsan Sulistyo. Silakan Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Menteri, sebagai tradisi yang baik, saya ikut apresiasi. Tapi punya 3 alasan kenapa saya harus apresiasi penjelasan Pak Menteri. Pertama, ada beberapa prestasi yang kami catat tapi tidak bisa sebutkan satu persatu. Memang ada prestasi Pak Menteri. Masalah kedua,
penyerapan anggaran yang optimal. Ini bagus, karena sering kita mempersoalkan hal-hal yang begini. Anggaran ada, minta banyak, tapi tidak terpakai. Dalam hal ini, Pak Menteri beserta jajarannya harus dapat pujian. Yang ketiga, pengisian jabatan eselon 1 dan jajarannya. Ini bagus juga. Tapi ada catatan di sini. Mudah-mudahan jabatan-jabatan lainnya juga segera terisi. Bukan hanya eselon 1, bisa juga eselon 2 dan 3 dan seterusnya. Pak Menteri, sudah banyak yang disampaikan beberapa rekan. Tapi kami ingin juga menambahkan beberapa hal, antara lain menyangkut lapas pasca undang-undang pemasyarakatan yang baru. Kami fokus terhadap setelah undang-undang baru ini diumumkan, apa yang bisa kami gali dari Pak Menteri. Kedua, mungkin yang belum disinggung oleh rekan-rekan mengenai rukbasan. Yang ketiga, imigrasi banyak disinggung, tapi kami dari Dapil Bali perlu mengangkat beberapa hal yang spesifik di situ. Dan terakhir mengenai legislasi. Saya mulai dengan masalah pemasyarakatan dengan undang-undang yang baru, Pak Menteri. Kami ingin mendapat informasi tentang apa kira-kira terobosan Pak Menteri beserta jajarannya, apa kira-kira inovasi yang lahir dari jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan undang-undang baru tersebut, khususnya yang berkaitan dengan apa yang dilakukan yang berkaitan dengan pengawasan, pembinaan, pelayanan, pemenuhan hak-hak warga binaan. Ini karena undang-undangnya baru, mestinya semangatnya baru. Kami ingin mendengar ini. Yang kedua, lalu wajar kami bertanya juga, apa kendala-kendala yang dihadapi Pak Menteri beserta jajarannya ketika menjalankan fungsi pelayanan dan fungsi pembinaan dan memerlukan terobosan kebijakan untuk mengatasi permasalahan